siapin hati kita. Hari ini kita datang bukan cuma untuk kumpul-kumpul aja nih ibu-ibu, tapi kita mau ingat siapa Tuhan kita, siapa penolong kita, dan siapa yang sudah sayang sama kita. Kadang kita lupa ya, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita sering takut, kita sering khawatir, tapi percaya kita mau ingat hari ini, kita mau ingat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Amin.
dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau hitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau ingat masalah kami gak mau ingat ketakutan kami gak mau ingat kekhawatiran kami. Karena kami tahu, kami ingat bahwa ada Tuhan penolong kami. Bahwa Tuhan yang hidup adalah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyatakan kemenangan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin, haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku yang akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan, amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan sama-sama pagi hari ini, amin.
masalah, kita belum selesai di belakang. Tapi percaya juga bahwa Tuhan Yesus juga belum selesai denganmu. Amin. Haleluya. Mari kita percaya bahwa penyertaannya ajaib dalam hidup kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan sama-sama, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang
Allah beserta dengan para wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan para wanita-wanita-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali bertemu dengan Engkau di dalam ibadah woman di tempat ini. Satu kerinduan kami bertemu muka dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyatakan pertolongan-Mu kepada wanita-wanita-Mu Bapa. Kehadiran para wanita-wanita-Mu di tempat ini Tuhan, mendapatkan satu kekuatan baru di dalam Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-wanita-Mu, kami belajar untuk melepaskan semuanya. Dan kami datang di kakinya Tuhan. Karena kami tahu di saat kami sujud, di saat kami mengangkat tangan-Mu Tuhan turun untuk memberikan pertolongan. Ketika kami datang mencari wajah-Mu, kami juga temukan tangan Tuhan turun untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kedatangan kami ke tempat ini tidak pernah sia-sia. Kedatangan kami ke gereja ini tidak pernah sia-sia. Karena ketika kami datang beribadah mengandung janji yang kekal. Mengandung janji yang setia. Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Di saat kami lemah Engkau berikan kami kekuatan. Di saat kami ragu Engkau berikan satu kepastian. Itulah Allah kami, Allah Immanuel. Para wanita-wanita-Mu Tuhan hadir di tempat ini meninggalkan segala aktivitas mereka. Kami tahu mereka adalah para pekerja, mungkin sebagai berumah tangga, apapun yang menjadi profesi mereka. Hari ini mereka tinggalkan untuk datang bertemu dengan Engkau. Untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Maka tentu kami adalah orang yang Tuhan sudah pilih. Dari sekian juta jiwa wanita-wanita-Mu Tuhan, inilah kami yang Tuhan pilih. Terpanggil dan Tuhan pilih. Dan hari ini tangan-Mu Tuhan turun memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat para suami, pekerjaan suami kami Tuhan bela. Kami bersyukur Tuhan melihat kedamaian dalam rumah tangga kami. Itulah keuntungan kami orang yang mencari wajah-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau Allah Immanuel beserta dengan wanita-wanita-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga Tuhan berdoa buat gembala kami Bapak Timothy Abraham dan juga Ibu Gembala kami Ibu Evelyn. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dengan hati yang setia mereka menggembalakan di tempat ini. Maka Engkau juga dengan setia memberikan pertolongan yang luar biasa. Terutama buat Ibu Evelyn sebagai gembala di Woman of Love Tuhan. Engkau berkati, mampukan dia Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan sebagai wanitanya Tuhan yang Kau akan sempurnakan dia. Apa yang menjadi pesan Tuhan, Engkau taruhkan di hatinya Tuhan. Berkati Bu Evelyn Tuhan, berkati Bapa. Kami tahu Engkaulah kekuatannya, Engkaulah andalannya satu-satunya. Sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa Indonesia yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Bangsa ini terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bangsa ini ada di dalam lukisan tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Tapi satu hal, kami berdiri para wanita-Mu Tuhan, berdiri di tempat ini. Membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang Kau berikan pertolongan yang sempurna buat bangsa dan negara kami. Juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Agar setiap keputusan yang dibuat berpihak selalu kepada rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga para menteri yang ada Tuhan untuk membantu Presiden kami. Biarlah juga mereka
melayani dengan satu pintu, melayani dengan satu hati, satu misi yang daripada Presiden kami untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, negara kami ini milik Tuhan. Terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus yang beracara dan ambil alih bangsa ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Tuhan ada bersama dengan kami Bapak Pendeta Sukirno. Bapak, lebih daripada yang dipersiapkan hamba-Mu ini Tuhan, yang akan dibagikan kepada para wanita-wanita-Mu akan disampaikan pagi ini. Tentunya yang berasal daripada Tuhan. Ketika dia berdiri di tempat ini Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu. Taruhkan setiap perkataan-Mu Tuhan di dalam hatinya. Maka itu akan meluap memberkati para wanita-Mu Tuhan saat ini. Dan kami akan pulang membawa berkat yang dahsyat dari tempat ini. Yaitu berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yaitu kebenaran firman Allah yang akan menjadi kekuatan para wanita-wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Allah Immanuel yang terus-menerus menyertai kami di setiap momen, di setiap saat melalui satu janji yang sungguh luar biasa bahwa di mana saja dan kapan saja ada orang-orang yang berhimpun dan bersekutu dalam nama-Mu Tuhan. Kau berjanji Engkau pasti akan hadir dan akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, karena kalau demikian kami hadir di sini pada siang ini tidak sia-sia. Kami hadir di sini bukan buang-buang waktu. Sebaliknya kami hadir di sini berkat besar menanti kami karena sumber segala berkat yaitu Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Nyatakan isi hati-Mu dan berkat-Mu buat kami yang hadir di sini pada siang ini Tuhan. Supaya kami akan pulang sebagai orang-orang yang alami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang hidup melalui karya Roh Kudus dan berita firman Tuhan dan jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu dengan mengingat-ingat betapa hamba-Mu ini Tuhan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nyatakan pengurapan-Mu dan pertolongan-Mu sehingga hari ini firman Tuhan disampaikan dan jatuh ke tanah hati yang subur dan dia tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar, mendengar firman dan melakukan firman. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Saya tadi habiskan kira-kira barangkali 20 menit untuk di bawah tadi di basement ya. Oke, sudah parkir, cari jalan ke atas itu. Di tengah jalan saya bilang kepada Tuhan terima kasih karena jalan ke surga tidak serumit parkir basement di Sampurna Square. Puji Tuhan. Lurus saja jalannya, tidak susah-susah amat saudara sekalian. Pada tahun 1961, itu ada satu orang namanya Edward Lorenz. Edward Lorenz ini ahli matematika dan sedang membuat perhitungan ramalan cuaca. Nah ketika waktu dia masukin angka itu, dia mau makan siang karena lapar. Jadi karena itu dia mestinya ketik angka 0,506127. Dia karena buru-buru, dia buang 127. Jadi cuma ketik 0,506. Dia pikir angkanya kecil sekali, cuma buang 0,00127. Dia pergi makan, terus dia kembali lihat angka perhitungannya dan dia kaget. Kenapa hitungan jadi bedanya bukan main? Cuacanya diramalkan jadi beda sekali. Dia pikirin tahun 61 ya, komputer belum terlalu bagus. Dia pikir mungkin saat punya komputer ada masalah. Dia cek dari kabel sampai semuanya, nggak ada masalah. Komputer oke. Jadi dia akhirnya tiba pada kesimpulan, oh ternyata angka 0,000127 itu kecilnya bukan main 0,000.
jangan pernah dianggap remeh. Sebab perubahan kecil membawa dampak yang besar sekali. Nah, jadi penemuannya itu dipresentasikan di satu seminar. Temannya nanya, "Lu kasih judul apa ini seminar?" Dia bilang, "Saya nggak punya judul." Jadi temannya usul, kasih aja nama ini, The Butterfly Effect. Kenapa Butterfly Effect? Karena ditemukan bahwa kepak set kupu-kupu di Brasil itu mempengaruhi cuaca di Amerika Utara. Jadi kepak kupu-kupu di Amerika Latin itu pengaruhi cuaca di jarak ribuan kilometer di udara. The Butterfly Effect. Jadi Butterfly Effect itu bicara tentang bagaimana suatu hal yang kecil, perubahan kecil, tindakan kecil itu bawa dampak besar sekali. Nah, ketika saya baca cerita ini, saya sadar bahwa doa adalah butterfly effect. Doa itu yang berdoa barangkali sekelompok kecil orang, barangkali orang yang secara manusia tidak termasuk hitungan, tapi ternyata efek dan dampaknya itu luar biasa. Nah, saudara sekalian, demikian pengaruh doa ini, saudara sekalian, terutama saat ini di akhir zaman. Saya kasihkan contoh begini ya, di ayat di, bukan satunya lagi, ayatnya 1 Petrus pasal 7 ayat 2. Ya, satunya lagi. Ya ini dia. Oke. Petrus, saudara sekalian, itu memberikan suatu panggilan buat kita semua berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Panggilan berdoa diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Panggilan doa diberikan oleh Rasul Paulus. Semua Rasul minta orang Kristen berdoa. Tapi khusus yang satu ini agak beda. Bedanya apa? Konteksnya. Dia bilang kamu mesti doa. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dia maksud dengan kesudahan segala sesuatu? Paling simpel kita bilang dia bicara kiamat sudah dekat. Ya. Nah kiamat sudah dekat saudara sekalian. Karena itu kamu mesti banyak berdoa. Nah sekarang saya mundur 2 slide ya. Mundur lagi ke belakang ya ke atas yang tadi. Oke. Ini Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini orang Yahudi dan ini profesor di Columbia University khusus bidang ekonomi. Tapi selama 18 tahun orang ini menjadi penasehat 3 sekjen PBB. Ban Ki-moon, Kofi Annan sebelumnya dan yang sekarang Guterres. Jadi ini orang pintar sekali. Nah dia karang berbagai buku, dia sudah menjadi penasehat dari lebih dari 100 pemerintah di dunia termasuk pemerintah Indonesia. Dia jadi penasehat saudara sekalian, Presiden kedua Prabowo. Dia kasih nasihat ke lembaga kita namanya Danantara. Ini orang pintar sekali. Nah ini orang hebat keliling dunia, mengamati dunia dan tiba pada suatu kesimpulan yang mengagetkan buat orang yang barangkali nggak pernah kepikir. Oke, next slide. Kiamat itu saudara sekalian sudah dekat. Kenapa? Karena dia mengatakan kita sekarang ada di awal dari perang dunia ketiga. Dia bilang perang dunia 1 dan 2 itu nggak ada pengumumannya loh ya. Nggak ada negara bilang gini, sekarang kita masuk perang dunia pertama. Enggak ada sama sekali. Itu cuma 2 negara perang, lama-lama jadi 2, lama jadi 3. Jadi dia bilang kita sekarang ini in the early days of World War III. Sekarang kita di hari-hari awal dari perang dunia yang ketiga. Karena profesor pasti ngomongnya nggak sembarangan. Dia kasih pendukungnya apa? Oke, dia punya 4 poin. Oke, 1. Dia bilang sekarang sedang ada perang skala besar di berbagai wilayah. Kalau Bapak Ibu lihat di Timur Tengah, sekarang sudah ada perang. Antara siapa lawan siapa? Simple, kita bilang antara Iran, Amerika melawan melawan Amerika, Israel. No, itu perang sudah melibatkan 14 negara. Oke, 14 negara. Di sebelahnya Iran, itu ada namanya Pakistan, lagi perang sama Afghanistan. Kalau kita lihat di peta, di Ukraina, itu Ukraina lawan Rusia. Begitu? Enggak. Itu Rusia melawan sekitar 20 negara. Jadi dengan kata lain kalau dihitung-hitung perang sekarang ini sudah melibatkan sekitar 40-50 negara di dunia. Ya. Yang kedua dia bilang ini perang dunia ketiga karena diplomasi nggak dipakai lagi. Orang dulu ya kalau ribut sama negara tangga itu ngajak berunding. Sekarang enggak.
bom aja. Gitu caranya kira-kira gitulah. Gue gak suka sama negaranya lo, gue bom gitu loh. Oke, negara sono jauh banget, setengah dunia. Oh, nggak suka pemerintahnya, kita kirim aja kapal perang. Kira-kira gitu dia bilang, sekarang nggak pakai berunding, orang main hantam aja. Nah, 3, ketidakstabilan meningkat karena multipolaritas. Multipolaritas maksudnya gini, dulu itu satu tiang, makanya namanya unipolar. Tiangnya apa? Amerika Serikat. Tiangnya sekarang nambah, ada satu lagi tuh yang naik terus. Amerika jadi lihat itu langsung rasa nggak aman. Dan kemudian semuanya serba berubah, Bapak Ibu sekalian. Oke. Termasuk kita itu ketika melihat zaman, Bapak Ibu coba bayangkan saya punya 4 kotak, oke? Atas 2, bawah 2. Kotak kiri bawah itu namanya gereja mula-mula. Itu ada di Yerusalem, oke? Israel. Kotak kiri atas itu gereja Eropa, karena Injil itu dari Yerusalem masuk ke Eropa, oke? Kotak ketiga itu Amerika. Kenapa? Karena Injil itu menyeberang dari Eropa ke Amerika. Kotak paling kanan bawah, kotak terakhir, itu adalah gereja akhir zaman. Itu ada di mana? Di Asia. Jadi Injil itu muter, saudara sekalian. Dan sekarang Injil sedang pindah dari Amerika ke Asia. Bukannya Injil yang pindah, ekonomi juga pindah. Dan berapa tahun lagi politik akan pindah, militer akan pindah, semua akan pindah ke Asia. Tuhan sedang membuat suatu pergeseran besar sekali, saudara sekalian. Dengan bangkitnya Asia dan ini gereja akhir zaman. Nomor 4, kenapa dia mengatakan ini awal perang dunia ketiga? Karena dia bilang jam kiamat sudah tinggal 85 detik. Maksudnya apa? Begini, tahun 1947 waktu habis perang dunia kedua, para ahli bom nuklir, itu lihat Hiroshima, Nagasaki, dan shock. Saya baru pulang dari Nagasaki, Ibu sekalian. Dan saya sudah kunjungi 3 museum yang menyangkut perang dunia kedua. Yad Vashem di Yerusalem, Auschwitz di Polandia, dan Hiroshima. Saya sudah lihat kerusakan, tapi saya kaget shock waktu saya tiba di Nagasaki. Nagasaki itu brutal, sadis. Kenapa? Di tempat lain gak dimunculin foto jenazah bayi. Hanya di Nagasaki. Okay? Bayi dalam keadaan hitam hangus, ditunjukkan fotonya gede-gede, sebelahnya mamanya hangus. Nah, jadi karena melihat kerusakan di Nagasaki dan Hiroshima, para ahli memutuskan untuk bikin 1 jam namanya jam kiamat, Doomsday Clock. Jadi jam kiamat itu di setel, 12 itu adalah kiamat. Jadi jamnya dimundurin dan setiap tahun tuh dicek, kita makin dekat atau makin jauh dari kiamat. Waktu di setel 47 itu di setel 7 menit menjelang tengah malam. Dan sekarang Januari 2026 itu jam dimajuin sampai ke slide berikut ya. Sampai ke ya itu next ya. Oke. 85 detik menjelang kiamat. Belum pernah dalam sejarah umat manusia kita begitu dekat sama kiamat menurut para ahli. Tapi kata Petrus, kiamat itu sudah dekat. Ya. Sekarang ini kita ada di ujung daripada akhir zaman. Nah, jadi karena itu dia menganjurkan supaya kita semua berdoa. Jadi ada panggilan berdoa. Kenapa doa? Kenapa bukan yang lain? Kok disuruhnya doa sih? Memang kurang kerjaan suruh berdoa. Saudara sekalian, karena ada paling enggak 3 alasan tapi diberikan oleh Paulus. Mari kita baca 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang saya akan baca ayat sampai 3 ya. Oke. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada juru selamat kita, lanjut aja ya, yang mendaki supaya semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam nasihatnya Bapak Ibu sekalian, yang menurut saya berlaku untuk semua gereja lokal, Paulus itu bilang begini, nomor 1, doa harus jadi prioritas. Doa harus jadi prioritas. Itu poin saya yang pertama, saudara sekalian, pelajaran dari Paulus. Kenapa? Karena dia bilang, pertama-tama saya kasih nasihat ya, kamu doa. Jadi doa itu harus jadi yang pertama-tama.
Doa itu mesti diprioritaskan, didahulukan, artinya sebelum melakukan yang lain, saya mesti mulai dengan doa dulu. Itu yang pertama, oke? Problem kita apa? Problem kita adalah doa itu seringkali jadi yang terakhir. Saya tahu karena teman saya undang saya untuk berdoa di rumah sakit. Saya tiba di parkiran, dia udah nyampe, wow, gopo-gopo panjari saya. Masih udah akhirnya nyampe juga, terima kasih puji Tuhan. Oke, jadi gimana keadaannya Tuhan kita? Pak, masih ICU Pak, ICU. Oke, ya terus udah, Pak, pokoknya dokter udah, ini udah, semua sudah. Jadi Pak yang terakhir cuma satu aja, tinggal berdoa saja. Itu masalahnya, oke. Doa itu adalah ketika sudah lakukan semuanya, udah gak bisa apa-apa lagi daripada lu bengong, lu berdoa. Kira-kira gitulah. Jadi doa itu bukan prioritas. Doa itu adalah yang terakhir. Lu coba dulu semuanya. Kalau udah gak bisa lu baru berdoa. Paulus bilang no, oke. Gak boleh ya. Pertama-tama doa saudara sekalian. Itu yang pertama. Coba kita lihat contohnya ya. Nehemia. Nehemia itu tugasnya itu adalah juru minuman raja. Artinya ini orang kepercayaan raja. Dia ngurusin semua makanannya raja untuk pastikan satu enak sih, oke. Yang penting gak ada racun, oke. Jadi inilah orang yang jabatannya penting karena sebelum kasih ke raja, dia orang terakhir. Dia ambil makanan, dia cip, dia pastiin gak ada racun baru kasih raja. Jadi secara teori orang yang paling gampang racuni raja ya dia itu. Kenapa? Karena dia yang terakhir soalnya habis dia gak ada lagi yang jagain. Jadi dia kemudian kasih raja makan dan minum, lalu kemudian hari itu di mukanya itu gak enak dilihat. Jadi dia bilang raja tanya sama dia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Saudara sekalian, dia jadi takut. Oke? Ini penting karena si rajanya itu, Artasasta itu terkenal itu diktator. Kalau orang gak suka umpama ya, depan dia muka cembetut, dia akan nanya, lu kenapa cembetut? Gak suka sama gua, potong lehernya. Kira-kira gitulah, oke? Jadi ini orang yang jangan dibuat main-main itu. Jadi dia takut. Wah, kalau rajanya gak happy, mati deh gua. Oke, terus saya jawab. Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan pintu-pintu gerbangnya habis makan api. Oke, dia bilang saya punya kota hancur. Lalu raja tanya pertanyaan penting ini. Terus kamu maunya apa? Perhatikan ya, dia gak langsung jawab loh. Dia gak bilang yes. Enggak. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini orang dalam keadaan mepet. Kepepet banget loh. Kenapa? Raja kalau nanya, lu maunya apa? Jangan bilang, bentar Baginda, gue mau pikir dulu. Gak boleh saudara sekalian. Raja kalau nanya, jawab langsung. Tapi orang ini menyadari bahwa sebelum saya jawab, saya mesti doa. Saya mesti minta pimpinan Tuhan. Perhatikan ya. Dia dalam hati, dia gak minta, saya mau masuk ruang doa dulu. Gak ada saudara sekalian. Dia gak bilang, gue naikin nyanyian dulu. Gak ada saudara sekalian. Dia langsung berdoa, minta Tuhan petunjuk. Jadi ini adalah orang yang cepat sekali dalam gerak-geriknya, dalam hal terutama kaitan dengan doa saudara sekalian. Oke, nah jadi saya tunjukkan ya, ini berita di koran bahwa ternyata orang ateis itu banyak sekali yang berdoa. Oke, next. Oke, ini Rhys Howells dulu ya, Rhys Howells. Rhys Howells itu seorang pendoa syafaat zaman Perang Dunia Kedua. Dan dia sangat terkenal dengan doa-doanya yang sangat amat peka. Dia berkata begini, saya tidak akan bisa memulai satu pekerjaan baru tanpa pertama-tama mendoakannya sampai kepada kemenangan. Jadi pertama-tama adalah doa saudara sekalian. Sebelum mulai kerja, doa. Sepanjang kerja, doa. Sampai doa itu selesai. Oke, next. Ateis itu berdoa enggak Bapak Ibu sekalian? Jawabannya berdoa. Ateis itu kadang lebih berdoa daripada orang Kristen. Oke. Ateis itu 100% tiap hari berdoa. Murangkali kita orang Kristen gak sampai segitu kali ya. Oke, ateis itu berdoa dan mereka ketika berdoa terutama ketika lagi kena masalah. Oke. In a crisis. Lagi krisis dia berdoa. Oke. Next. Tapi ini berita dari Independen. Bahwa orang ateis berdoa, perhatikan di bawah itu ya. As a last resort. Artinya itu adalah pilihan terakhir. Paham ya? Lakukan semua dulu. Terakhir lu gak tahu mesti ngapain lagi. Ya lu doa. Jangan sampai orang Kristen kayak ateis. Hanya berdoa ketika sudah terakhir. Satu. Kenapa Petrus suruh berdoa? Karena satu. Doa itu harus jadi prioritas. Tapi ada yang kedua. Oke, yang kedua. Next.
Yang kedua adalah, ini soal ateis berdoa lagi saudara sekalian. Ateis itu berdoa, terus nggak ada yang dengar gimana? Jawabannya simpel sekali, kamu nyanyi aja di kamar mandi nggak ada yang dengar. Kok kamu nyanyi terus? Doa juga sama lah. Nggak ada yang dengar, kita nggak percaya Tuhan, oke? Tapi nggak apa-apa, doa aja. Lalu Bapak Ibu akan tanya, loh nggak percaya Tuhan terus berdoa. Manfaatnya apa? Menurut dia, doa itu bikin tenang. Doa itu bikin yang berdoa tenang. Dia tahu kok nggak ada yang dengar. Sama kayak kita nyanyi gitu ya di kamar mandi nggak ada yang dengar. Oke, habis nyanyi senang juga. Kira-kira begitulah. Jadi dia bilang, kita mesti doa. Oke, itu usulannya dia. Oke, next. Pertama-tama aku menasihatkan kamu doa. Kenapa kamu doa? Karena doa itu punya kuasa dan berdampak. Seperti apa itu? Saudara perhatikan bahwa Paulus itu bicara soal jangkauan doa. Tadi waktu kita baca ayatnya tadi itu, Bapak Ibu mungkin perhatikan nggak? Satu kata yang muncul 3 kali, yaitu kata semua. Lagi ayatnya kita baca lagi ya, yang 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 tadi ya, ayatnya tadi. Saya mau ibu-ibu perhatikan bahwa ada kata semua orang, semua pembesar, semua orang. Oke? Ya. Jadi semua. Gereja itu, terutama gereja lokal tuh banyak sekali keterbatasannya. Terbatas apanya? Contohnya lah, terbatas jumlahnya lah. Orangnya dikit. Terbatas apa lagi? Koneksinya kurang lah. Terbatas apa lagi? Terbatas duitnya lah. Terbatas kehadirannya. Banyak sekali keterbatasan. Gereja nggak bisa sampai kemana-mana. Terbatas soalnya. Tapi perhatikan bahwa doa menolong kita melampaui batas. Dia kena ke semua orang, termasuk di sini raja. Doa kita kena ke presiden, saudara-saudara. Itu maksudnya dia. Doa kita berdampak ke presiden dan kepada semua pejabat pemerintah. Itu semua kena. Jadi kita mungkin nggak bisa masuk ke istana presiden ikut rapat. Tapi doa kita mempengaruhi rapat presiden. Kita nggak bisa ikut rapat di DPR, Bapak Ibu sekalian. Tapi doa kita mempengaruhi hasil rapatnya. Kita nggak bisa pergi ke Iran, tapi doa kita mempengaruhi apa yang terjadi di Iran. Itu maksudnya bahwa doa kita jangkauannya itu sangat amat luar biasa. Kena ke semua orang, melampaui batas-batas fisik. Kita nggak bisa ke Afrika, doa kita sampai ke Afrika. Jadi karena itu kita memahami kuasa doa ini, sehingga ketika orang berdoa, saudara sekalian, orang mesti berdoa dengan suatu keyakinan yang besar sekali. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya doa orang benar, kalau berdoanya nggak yakin, nggak besar kuasanya. Jadi orang mesti berdoa dengan suatu keyakinan bahwa doa saya ini berdampak, doa saya ada kuasa, terjadi sesuatu ketika saya berdoa. Dulu ada orang minta saya ke rumah sakit, tolong doakan adiknya. Adiknya itu baru umur 22 tahun laki, dan malam minggu itu dia pergi ke keluar rumah, pengen lihat bencong, oke, ya, di daerah kota sana itu. Ya. Nah, jam 1 tengah malam, tabrakan. Gegar otak, rahang patah, sini patah, semua patah lah. Karena hari Sabtu itu, malam minggu itu nggak ada dokter. Senin dia baru ditangani oleh dokter, ya ditaruh situ aja. Saya disuruh datang, dan lihat kondisinya. Aduh, saya dikasih tahu, Pak, gegar otak, oke, ntar lagi akan dioperasi otaknya. Ini udah koma dari sejak tabrakan sampai sekarang, nggak ngomong sama sekali, diam aja. Ininya patah, pendarahan bleeding di dalam, Pak. Waktu dengar gitu langsung saya lemes. Karena saya ingat terakhir gue doain orang di ICU, meninggal juga itu orang. Apakah ini akan jadi korban berikut dari doa saya? Nah, jadi saya mulai berdoa, ini doa saya, ini doa saya. Saya mulai, Tuhan Yesus, kuatkanlah mamanya dan cicinya. Kuatkan, supaya kalau ada apa-apa kuat, oke? Saya berdiri depan dia, dan mendadak saya dengar suara. Oi, kamu hamba Tuhan. Kalau kamu berdoa terjadi sesuatu. Ini anak sembuh. Oh, lain cerita sekarang. Lain ceritanya. Saya udah tahu ini anak sembuh. Jadi saya berdoanya beraninya bukan main. Saya berdoa mantap sekali. Tuhan Yesus. Waduh, oke, mantap. Kenapa? Karena kalau saya berdoa terjadi sesuatu. Dan akhirnya dia dioperasi. Dan besoknya saya diteleponin.
oleh cicinya. Dia kasih tahu, Pak terima kasih ya udah dioperasi semuanya dan adik saya sekarang sudah minta makan bubur. Saya bilang tidak mungkin, saya bilang. Dia dioperasi kan agak sore kan, iya. Harusnya belum boleh. Enggak, dia sudah minta makan bubur. Dia bilang, terima kasih ya karena doa Bapak dia jadi cepat sembuh. Saudara sekalian, saya nggak tahu. Oke. But anyway, saya mau tunjukkan soal dampak doa. Oke. Saya akan mulai dengan The Miracle at Leipzig. Leipzig itu kota di Jerman Timur. Oke, ini ada videonya dibuat ya, kira-kira setengah jam. Itu bisa dilihat nggak ada di YouTube, tapi ada di Vimeo. Vimeo.com. The Miracle of Leipzig itu cerita tentang apa yang terjadi kota Leipzig tahun 80-an. Leipzig itu satu kota besar dan di situ ada satu gereja besar banget, gereja Santo Nikolas. Di gereja itu, Bapak Pendeta Christian Führer itu ada bikin PA hari Senin. Jadi hari Senin bikin PA dan ternyata PA-nya itu jemaatnya suka banget. Ingat ya, ini Jerman Timur ya, di bawah komunis waktu itu. Ternyata gereja itu rame. Jadi karena itu pemerintah mulai bertanya-tanya. Karena komunis kan, ngapain orang kumpul di gereja? Katanya sih berdoa, kita pengen tahu doa benar apa enggak. Jangan-jangan merancang pemberontakan. Jadi kirimlah mata-mata ke dalam gereja untuk ikut kebaktian cuma mencari tahu. Dia orang ngajar apa sih? Nah karena namanya komunis kan khawatir juga. Kalau kirim satu mata-mata entah dia bertobat jadi Kristen pula. Oke? Jadi kita kirimnya agak banyakan supaya saling menguatkan. Oke? Bapak pendeta ini agak lucu orangnya. Dia tuh gini loh, dia tahu ada mata-mata kan. Oke, mungkin mata-mata gaya Melayu kali ya. Masuk malam-malam kok masih pakai kacamata hitam gitu loh. Pakai topi. Jadi dia suka nyapa. Dia suka bilang gini, teman-teman sekalian. Tengah-tengah kita tuh ada beberapa teman-teman kita dari pemerintah gitu lagi ikut kebaktian kita. Halo gitu. Seperti kasih tahu. Gue juga tahu lu mata-matain gue. Tapi pada tanggal 8 Oktober tahun 89 itu terjadi sesuatu. Oke. Yaitu ada muncul berita bahwa pemerintah mau tutup itu PA. Begitu pemerintah bilang mau tutup itu PA, malam itu 8 Oktober, itu kumpul di dalam gereja 2.000 orang. Gereja nggak muat, di luar masih ada lagi. Christian Führer nggak tahu sama sekali, di luar ada 60.000 orang. Nunggu masuk gereja. Karena nggak bisa masuk gereja, akhirnya ngapain? Kumpul di jalan. Jadi akhirnya daripada bengong gak bisa masuk gereja, mereka kemudian bawa lilin dan bawa mawar, kemudian mereka turun di jalan. Jadi ketika turun di jalan, pemerintah bilang gini, tembak mati beberapa biar jadi contoh. Tapi kemudian pengakuan para tentaranya itu sederhana. Kita ini siap hadapi musuh kayak apapun juga, tapi kita tidak siap menghadapi doa dan lilin. Jadi 10 hari kemudian, Erich Honecker, itu pimpinan Jerman Timur, itu kabur dari istananya. Dia kabur, next ya slide. Oke, dia kabur dan kemudian dia ditangkap waktu kabur dan akhirnya masuk penjara, meninggal di penjara. Tapi berikutnya adalah bahwa tembok pembatas Berlin Barat dan Timur itu diruntuhkan oleh massa. Sehingga Jerman Timur runtuh, enggak lama kemudian Uni Soviet runtuh. Bapak Ibu paham ya, bahwa doa Senin itu mengubahkan sejarah. Ya, doa itu mengubahkan sejarah. Itu yang dikatakan oleh satu orang pendeta namanya Walter Wink. Walter Wink itu bilang begini, saya kayaknya ada kutipannya, Walter Wink di mana ya? Dia mengatakan bahwa kayaknya sebelumnya ini ya, sebelum slide ini mungkin. Walter Wink itu bilang begini, history belongs to the intercessors. Sejarah adalah milik para pendoa syafaat. Dia mengatakan para pendoa syafaat itu membentuk masa depan. Jadi masa depan diarahkan oleh para pendoa. Bapak Ibu sekalian. Ini bicara soal kekuatan doa. Bahwa ketika kita berdoa saudara sekalian, kita mempengaruhi jalannya sejarah. Doa tidak pernah boleh dianggap enteng saudara sekalian. Nah, itu adalah contoh kuasa doa. Saya nggak punya waktu saudara sekalian bicara soal contoh yang berikut. Tapi contoh berikut itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa nonton filmnya ya. Yaitu The Dunkirk Miracle, The Miracle of Dunkirk. Oke. Di sini terjadi sesuatu ketika diadakan Hari Doa Nasional di Inggris. Sehingga 300.000 tentara Inggris itu ketolong dan bisa dibebaskan melalui yang namanya doa Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, saya sekarang akan bicara poin saya yang ketiga.
Poin yang ketiga adalah doa itu adalah baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita baca itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi ketika kita berdoa, tolong Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan senang kita berdoa, saudara sekalian. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, nggak usah susah payah, cukup datang dan berdoa. Itu baik, berkenan di hadapan Tuhan kita. Jadi dengan demikianlah Petrus itu, saudara sekalian, dan Paulus mendorong kita untuk kita itu berdoa, oke? Tapi berdoa itu ada macam-macam level. Saya ajak Bapak Ibu semua naik level. Mari kita lihat slide berikut. Ada doa karena dipaksa, ada doa karena terpaksa, lama-lama terbiasa, oke? Ya. Semua tahu Bang BCA, tapi enggak semua tahu tentang sejarah Halo BCA dan Senyum BCA, oke? Halo BCA itu customer call centernya BCA itu sudah 15 tahun memenangkan kejuaraan dunia call center. 15 tahun jadi juara dunia loh. Gimana ceritanya? Oke, saya dengar cerita ini dari seorang, dia cerita begini. Tahun 2009 dia bilang, BCA memutuskan bikin call center. Ya. Nah untuk itu dari pusat kasih berita ke semua cabang. Kirim satu orang ke pusat jadi pegawai Halo BCA. Oke. Nah sekarang saya mau tanya ya, oke, ibu-ibu sekalian. Kalau Anda jadi kepala cabang BCA, terus pusat bilang, kirimin satu orang dari kantor cabang kamu, kirim ke pusat, kita mau jadiin pegawai Halo BCA. Saya mau tanya, yang dikirim pegawai paling pinter atau paling bodoh? Paling bodoh. Loh ngapain saya kirim yang paling pinter? Enggak mau, saya pinter mau saya pakai. Ini ini yang dari dulu kita mau pengen berhenti, udah 2 tahun gak bisa-bisa tuh. Lulu ke pusat sana. Demikianlah dikirim semua orang yang bermasalah. Istilah mereka vampir. Jadi itu BCA dulu itu 70% itu isinya vampir semua. Orang yang gak mau kerja lah, orang yang cembetut lah, orang yang tukang. Pokoknya orang ngaco semua. Oke? 70% pegawai Halo BCA itu vampir. Oke? Tapi kenapa kemudian jadi juara dunia? Ini karena peran satu orang perempuan. Oke? Satu orang perempuan. Dialah orang yang mengubahkan semua pegawai tersebut. Oke? Jadi saya cari tahu orangnya. Karena saya bilang begini, saya bilang sama dia, para pendeta seperti saya berupaya untuk mengubahkan orang. Enggak berhasil Bu. Ibu kok berhasil banget ya, oke, mengubahkan orang ya. Caranya simpel sekali. Orang mesti dipaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama dipaksa, terpaksa, terbiasa. Contoh ya, senyum BCA. Senyum BCA adalah 2247. Oke, 2 sendi ke kiri, 2 sendi ke kanan, tunjukin 4 gigi, ditahan 7 detik. Oke, itu senyum BCA. Oke, boleh dilihat kok, dilihat aja. Pokoknya 2 sendi ke kiri, 2 sendi ke kanan, 4 gigi, tahan 7 detik. Oke. Nah, terus terang kalau di awal kelihatan palsu banget gitu loh. Palsu banget. Mesti dihitung lagi. Ukur 2 senti kiri, 2 senti ke kanan. Tapi orang-orang di awal tuh ngapain apa tuh? Dipaksa. Lu senyum mesti begitu, oke? 2 senti kiri, 2 senti kanan. Itu kurang lebar tuh, cuma 1,5 senti. Oke, lebarin lagi. Nah, demikianlah orang semua dipaksa senyum. Tapi lama-lama dipaksa, lama-lama senyum karena terpaksa. Tapi kalau dia 2 bulan kayak gitu, lama-lama terbiasa. Oke? Nah, tapi saya bilang, itu kurang cukup. Lama-lama harus jadi gaya hidup. Jadi doa juga bisa karena dipaksa. Dipaksa doa soalnya oleh Pak Gem. Pak Tim bilang, lo kalau mau pelayanan, lo mesti doa. Itu namanya dipaksa, saudara sekalian. Oke? Jadi kemudian berdoa karena terpaksa. Lama-lama udah terbiasa. Udahlah, oke. Tiap Sabtu lah atau sebulan sekali udah terbiasa. Tapi saya bilang, harus jadi gaya hidup. Kayak apa doa sebagai gaya hidup? Oke? Doa sebagai gaya hidup adalah, doa itu menjadi seperti nafas. Dia menjadi bagian hidup sehari-hari. Jadi doanya mengalir spontan. Itu kayak Nehemia tadi itu loh. Itu ditanya langsung berdoa. Jadi dia nggak perlu lagi dikasih komando. Dia nggak perlu dikasih program lagi. Nggak usah. Tanpa disuruh, tanpa dijadwal, tanpa pemicu, dia berdoa. Nah itu doa sebagai gaya hidup digambarkan dengan bagus sekali oleh Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth bilang begini, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di abad lalu.
Dia mengatakan, saya tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tapi saya juga tidak pernah biarkan 15 menit berlalu tanpa doa. Oke. Doanya itu menjadi bagian daripada hidupnya, saudara sekalian. Ya. Nah, berdoa saudara sekalian, sebagai gaya hidup ditunjukkan oleh satu orang namanya Daniel. Daniel ini dapat berita bahwa raja itu bikin aturan. Aturan dibuat karena ini Daniel naik pangkat. Dia sekarang jadi tangan kanannya raja. Biasalah kalau orang naik pangkat begitu pasti namanya politik. Banyak orang gak suka. Yuk kita kerjain dia biar dia jatuh. Caranya gimana? Kita lihat kerjaannya. Pasti ada yang gak beres. Jadi kata Alkitab, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Kita cek kerjanya kayak apa. Ternyata kerjanya bagus, gak pernah gosipin raja. Dan terlalu pulangnya gak pernah masuk gak pernah telat, pulang gak pernah terlalu awal. Pokoknya kerjanya nggak ada sama sekali yang bisa disalahin. Ini orang luar biasa. Musuhnya cari kesalahannya, nggak ketemu. Oke, ya. Yalah, oke. Soal kerjaan, lu beres. Soal pribadi, pasti ada kelemahan. Ya sama begitu ya. Masa pribadinya nggak ada kelemahannya? Ditemukan, oke. Hanya ada satu kelemahannya. Apa itu? Dia nggak bisa nggak berdoa. Itu orang punya satu kelemahan. Dia nggak bisa nggak berdoa. Kita pakai itu. Jadi setelah mereka sadar, ini orang nggak bisa disuruh stop berdoa. Disuruh berdoa dia pasti akan berdoa. Ini orang nggak bisa nggak berdoa, dia pasti akan berdoa. Kita manfaatkan kelemahannya ini. Oke, jadi mereka kemudian datang ke raja dan bujuk raja. Raja, bikin aturan dong. Aturannya apa? Selama 30 hari berikut, orang gak boleh doa sama Tuhannya masing-masing. Harus doa kepada Anda, Darius, sebagai Tuhan. Jadi itu raja dijadiin Tuhan, saudara sekalian. Oke, next slide. Oke, jadi mereka bikin aturannya ini. Oke, kalau orang masih melanggar, lempar ke gua singa. Makanya Daniel dilempar ke gua singa gara-gara itu. Oke, nah jadi saudara sekalian peraturan dibuat. Next slide. Saudara perhatikan ya. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi perhatikan ya, ini bukan cari gara-gara. Oh raja bikin aturan, gak boleh doa, gua doa deh. Enggak, bukan begitu. Dia bukan cari gara-gara, bukan. Dia gak cari masalah, oke. Dia itu memang sudah biasa lakukan itu, jadi gaya hidup. Kalau disuruh berhenti dia nggak bisa. Udah gitu dia berdoanya lagi, dia buka jendela pula. Jadi semua orang kelihatan, kalau kita bilang ada aturan kayak gitu kita diam-diam aja, ke basement aja, oke ya. Supaya nggak kelihatan. Enggak, dia buka jendela semua. Dan orang semua lihat, nah tuh dia doa tuh. Tapi perhatikan ya, bahwa apa yang dianggap kelemahan Daniel, ternyata itu justru kekuatannya. Orang itu kuat karena apa? Karena doa. Jadi itu adalah doa sebagai gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sekarang membuat suatu usul, oke? Saya usul beberapa langkah jadikan doa sebagai gaya hidup. Yang pertama, orang mulai dengan belajar rendah hati. Belajar rendah hati itu adalah mengatakan bahwa saya ini sendiri nggak bisa. Saya ini perlu Tuhan. Saya nggak sanggup hidup tanpa Tuhan. Itu suatu pengakuan saudara sekalian, kerendahan hati bahwa Tuhan itu penting sekali dalam hidup saya dan saya nggak bisa apa-apa. Saya perlu sekali Tuhan. Orang mulai dari situ dulu. Karena kalau kita merasa kita bisa dan sanggup, kita nggak perlu berdoa. Loh nggak perlu berdoa, kan saya bisa. Saya berdoa karena saya yakin saya nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu dulu satu hal Bapak Ibu sekalian. Tadi sebelum saya maju ke depan, saya bicara sama Tuhan sebentar. Saya ingatkan Tuhan, bahwa saya itu nggak bisa apa-apa tanpa penyertaannya. Jadi ketika saya naik mimbar, saya minta supaya saya naik mimbar jangan sendirian. Saya disertai oleh Tuhan. Apa yang terjadi kalau saya nggak berdoa itu? Nggak ada apa-apa. Nggak, tetap aja saya maju, tetap oke kok. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Semua aman, oke? Pengurapan tetap mengalir, semua oke. Saya nggak doa. Oke, no problem. Saya nggak doa karena satu kali nggak berdoa ternyata oke. Kali kedua saya nggak berdoa. Saya boleh nggak berdoa selama 1 bulan. Nggak akan terjadi apa-apa. Saya nggak berdoa selama 1/2 tahun. Mulai kelihatan.
mulai berasa ada yang miss. Kok dia sekarang ngomongnya agak beda ya? Enggak kayak dulu ya. Tapi dikit aja sih enggak berasa. Setahun saya enggak berdoa, ketika saya naik mimbar orang mulai berasa. Dia mulai turun. Paham ya? Bahwa ketika kita memutuskan gua sanggup, Tuhan enggak langsung cetet gitu loh. Enggak. Biar dia tahu nih gua cetetin satu kali, biar dia rasa. Enggak. Nothing happens, oke? Enggak, kita masih oke loh. Maka di situ bahayanya. Bahayanya adalah Tuhan itu enggak langsung bertindak, saudara sekalian. Jadi saya perlu belajar rendah hati karena kata Salomo, ya, ini menarik sekali. Salomo itu berdoa. Oke, waktu dia berdoa, dia itu dengar suara Tuhan. Dia bilang gini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini menarik. Kenapa? Karena 3 hari lalu, di Amerika itu ada acara baca Alkitab dari ujung ke ujung. Kejadian sampai Wahyu, oke, bertempat di Washington DC. Presiden Donald Trump juga pengen ikut baca. Dia baca ayat ini. Orang bilang alangkah cocoknya buat beliau. Ya. Jadi saudara sekalian, Salomo mengatakan begini. Kita itu perlu merendahkan hati dan berdoa. Jadi ketika Daniel berdoa, tentu ibu tahu dia berdoa gimana caranya kan? Tuhan, aku ini dosa. Bangsaku dosa, pemimpinku ngaco semua. Kami sudah dosa sama Tuhan, maka kami sekarang berakhir di pembuangan. Ketika Nehemia berdoa, dia doanya apa? Sama juga. Tuhan, aku sama bangsaku satu negara semua. Itu udah nggak beres semua, ngaco semua. Itu semua dimulai dari pengakuan dosa dan mengatakan, oh kita adalah orang-orang yang sudah banyak berbuat salah. Okay? Jadi rendahkan hati. Oke, 2. Nomor 2 adalah paksakan diri berdoa. Begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa pilih, oke, paksakan diri berdoa atau dipaksa oleh keadaan. Oke, saya kasih tahu ya, dipaksa oleh keadaan itu nggak enak. Ya, babak belur, bonyok, oke, udah habis-habisan, baru kita bilang ya udah nggak kuat nih, mari kita berdoa. Saya bilang nggak usah begitulah, oke. Mendingan kita mulai dengan nggak usah dipaksa, tapi paksakan diri untuk berdoa, saudara sekalian. Oke, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1, coba lihat ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Saya pakai ayat ini mengatakan bahwa saya yakin sekali ini penterjemah kita orang Batak. Kenapa? Ada kata pula, oke? Khas bahasa Melayu. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini ayat ini, itu bacalah Hakim-Hakim. Ini ayat muncul bolak-balik berkali-kali. Kenapa? Karena itulah pola kitab Hakim-Hakim. Apa itu? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu kena masalah. Kena masalah terus gimana? Ayat 3. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Ini bolak-balik kayak gitu terus. Nggak selesai-selesai. Jadi inilah orang-orang yang nggak kapok-kapok. Orang sudah babak belur. Nah itu berdoa dan nggak pernah belajar saudara sekalian. Dari apa yang terjadi. Nggak mengatakan kita kemarin kan babak belur kan. Gara-gara itu kan. Gara-gara kita salah kan. Dosa kan. Ya udah jangan dosa lagi. Enggak. Dosa melulu. Saya di satu gereja, ada orang minta konseling. Saya bilang sama orang sini aja, pendeta di sini. Tahu nggak jawabannya apa? Pak, tadi dari rumah, saya udah bilang sama istri anak saya. Oke, anaknya ada 3 ya sama istrinya. Saya udah bilang sama istri anak saya, hari ini kita ke gereja. Siapapun pembicaranya, kita minta konseling. Dan kalau dia nggak mau konseling kita semua rame-rame mati bunuh diri. Terus istrinya bilang gini, Pak, sekarang Bapak setuju kan kalau saya bilang dia gila kan? Oke, saya bilang, kenapa sih masalahnya? Oke, dia ceritalah. Saya ini sudah bangkrut. Oke. Oh ya? Oke, bangkrut terus. Pak, ini bangkrut ke-13 kali, Pak. 13 kali? Oh ya? Wow, saya bilang, hormat dulu, hormat. Loh kenapa? Orang bangkrut bisa 13 kali kan artinya dia bangkrut, ini naik lagi, bangkrut lagi, naik lagi, bangkrut lagi, naik lagi. Kan begitu kan? Berarti Anda ini orang yang tough. Tahan bantingan, udah jatuh bangkit lagi. Iya, Pak. Terus saya tanya lagi, Bapak ada lihat enggak selama jatuh bangun 13 kali ini ada kesamaannya enggak? Ada Pak. Wah hormat lagi. Bukan hanya tahan tapi pinter. Oke. Wah pinter Bapak bisa tahu ya? Iya Pak. Apa itu? Tiap kali saya ngawur. Oke. Ngawur itu artinya dia nakal. Oke. Selingkuh. Oke. Pasti bangkrut.
Nah sekarang saya mau ngomong sesuatu. Jangan marah ya. Ini orang bodohnya minta ampun. Ya saya bilang, Bapak ini bodoh sekali loh. Tadi saya kira pintar, nggak taunya bodoh. Bapak kan sudah tahu, tiap kali saya ngaco, saya bakal bangkrut. Tapi ngaco terus enggak? Ngaco terus. Bodohnya minta ampun saya bilang. Lalu sekarang dia bilang, saya sekarang nggak kuat Pak. Saya nggak kuat. Saya minta tolong didoakan. Saya bilang, saya usul supaya kita itu jadi belajar jadi orang tuh agak bijak sedikit Pak. Udah tahu, gue kalau ngaco, gue bakal bangkrut. Ya udah toh, jangan toh. Ya. Dia nggak belajar saudara sekalian. Oke. Setengah tahun kemudian, saya ke gereja itu lagi. Saya tanya, itu di mana itu Bapak yang kemarin saya doain itu? Oh Pak, dia sudah dalam penjara Pak. Aduh, menyedihkan sekali. Benar sama sekali nggak belajar. Oke, jadi sekali lagi, jangan sampai dipaksa keadaan untuk berdoa. Oke, mari kita paksain diri kita aja untuk berdoa. Kenapa? Karena saya terus terang mengatakan bahwa dari semua kegiatan di gereja, yang paling nggak ada orang itu namanya acara doa. Itu paling nggak ada orang tuh. Ya. Yang lain masih rame itu. Kalau doa sudah deh. Oke, ya. Terakhir, poin saya yang terakhir. Saya usul supaya kita belajar untuk tetaplah berdoa. Ini ayat paling singkat di Alkitab. 1 Tesalonika, pasal 17. Tetaplah berdoa. Ini cuma 2 kata. Tapi karena cuma 2 kata, di sini ini ayat ini menemukan kekuatannya. Dia cuma 2 kata, dia nggak perlu bunga-bunga, dia nggak mungkin perindah. Setiap kata itu menemukan kekuatannya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, sekalipun yang lain sudah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa sekalipun jawabannya belum tiba. Tetaplah berdoa sekalipun rasanya capek berdoa. Tetaplah berdoa sekalipun jawabannya seolah-olah belum tiba. Jangan berhenti berdoa. Saya doain papa saya. 36 tahun. 36 tahun. Saya berdoa terus. Apa yang bikin saya kuat doa 36 tahun? Ayat tadi itu. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Saya pegang itu dan mengatakan, Tuhan kan mau semua orang bertobat, termasuk papa saya. Jadi saya doain selama 36 tahun saudara sekalian. Sampai akhirnya perjumpaan terakhir menjelang COVID, saya ketemu papa saya. Saya pulang saya ada undangan masuk ke hutan di satu kota namanya Bengkai, 4,5 jam naik mobil dari Pontianak. Sebelum pulang saya mampir ke rumah sebentar. Dan Roh Kudus bilang sama saya, bicaralah sama papamu. Jadi saya bilang, waduh agak sulit. Kenapa? Karena ada satu orang yang seringkali menghalangi. Itu mama saya. Oke. Jadi saya bilang sama cik saya, Cik tolong si mama itu disuruh ngapain kek. Oke. Ya, ngapain dia jangan masuk dalam kamar ya. Aku minta waktu 10 menit bicara berdua. Saya datang ke papa saya. Papa saya kemarin sudah 94 tahun ya. Oke, 94 tahun. Udah senior banget, tapi masih buka toko. Pak, Papa kalau ada apa-apa kasih tahu aku ya. Kalau saya bilang ya, oke. Kalau ada apa-apa ngomong ya sama aku ya. Ya, ya. Papa kalau ada apa-apa ngomong sama aku ya. Ya, ya. Mau ngomong apa? Anak papa ada satu yang pendeta yang mana ya? Aduh, betul-betul ini sudah pikun ya. Ini, aku nih yang pendeta. Oh, mau nanya apa? Manusia lahir, hidup, terus mati. Untuk apa? Waduh, nanya kok yang susah. Nanya yang gampang, ini nanya yang filosofis banget. Mendadak saya dikasih tahu Roh Kudus. Papa saya takut mati. Jadi saya bicara sorga. Saya bicara keindahan sorga. Sorga itu kayak apa? Saya gambarkan keindahan sorga. Setelah itu saya tanya sama papa saya, mau gak ke sorga? Semua orang juga mau. Mana ada gak mau ke sorga? Mau gak ke sorga? Maulah. Ini ada jalannya Pak. Jalannya adalah Pak mesti percaya kepada yang namanya Yesus. Oke, lalu saya cerita, kasih berita Injil singkat sekali. Terus saya tanya, mau percaya gak? Ya mau. Gini apa ya? Suatu hari, Papa mesti berangkat. Oke, semua kita akan berangkat. Aku juga akan berangkat, mama berangkat, semua kita akan berangkat. Saya ngajarin papa saya cara meninggal, saudara. Saya cari cara yang meninggal. Waktu papa tutup mata nanti, papa akan lihat satu sosok
datang jemput papa, putih bercahaya sekali bersinar. Nggak ada takut kalau lihat itu. Oke, kalau yang bikin takut jangan mau ikut. Oke, yang satu ini nggak bikin takut. Papa lihat dia, papa kan rasa tenang sekali. Itu namanya Yesus. Dia akan jemput papa, pegang tangan papa, papa ikut dia ya. Itu loh caranya, oke? Nggak usah takut. Ya, kita berdoa, papa saya terima Yesus, oke? Lalu saya tanya, gimana kalau dibaptis? Nanti aja dia bilang, kan masih ketemu lagi. Itu masalahnya. Itu bulan Desember 2019. Tahun 2020 COVID. Papa saya nggak boleh buka toko. Dia masuk ke kamar, nggak mau keluar kamar. Saking jengkelnya dia itu. Masa orang nggak boleh buka toko? Dia nggak buka toko dan dia hanya bertahan sekitar 1,5 tahun. Nggak mau makan, nggak mau ngomong, ngambek. Dan ketika suatu hari saya bilang sama cici saya, aku nggak lama nggak lihat papa, sekarang papa kayak apa ya? Tolong fotoin. Begitu difoto, saya shock. Dia nggak makan sudah selama 1,5 tahun. Ya, jadi tubuhnya itu sudah menciut semua, itu gusi semua sudah runtuh semua, ciut semua. Tapi badannya kuatnya bukan main, itu orang tua itu. Bayangkan umur 96 tahun, masih bertahan. Saya kasih fotonya ke anak saya. Anak saya waktu itu masih pendidikan, masih belum selesai kuliah kedokteran, tapi sudah bisa lah, udah tinggal semester terakhir. Saya bilang, Sek, ini Akong kayak gini. Dia bilang, enggak lama lagi. 1 minggu. Waduh, gimana cara supaya Akong enggak 1 minggu, Sek? Itu muka terlalu pucat, mau keluar, kasih matahari. Terus infus aja, ya kirim orang suruh infus saja, mungkin bisa bertahan mungkin 1 bulan. Waduh. Papa saya bertahan gak sampai 2 minggu. Dia meninggal. Saya tanya sama adik saya, papa itu ada pesan apa sebelum meninggal? Adik saya bilang, sebelum dia meninggal, dia yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, setahun lebih, enggak mau ngomong, mendadak buka mata, buka mulut dan cuma ucapkan 1 kata saja, terus dia meninggal. Yesus, itu aja. Yesus. Udah dia tutup mata lagi, dia meninggal. Jadi rupanya saudara sekalian saya percaya didatangin oleh Tuhan Yesus. Maka dia kenal, dia panggil dan dibawa ke surga. Tetaplah berdoa. 36 tahun, 40 tahun tetap berdoa. Jangan capek berdoa, jangan lelah berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada siang ini Tuhan di tempat ini, kami sungguh naikkan syukur dan terima kasih untuk privilege, untuk suatu kehormatan dan kesempatan untuk bisa berdoa. Terima kasih untuk kuasa dalam doa, terima kasih untuk kekuatan doa. Sekarang hamba memohonkan ya Tuhan, taruhkan dalam hati setiap kami yang hadir di sini suatu dorongan untuk berdoa. Berikan kepada kami api dalam jiwa kami, hati kami yang menyala-nyala, yang mendorong kami untuk semakin tekun dalam doa, semakin banyak berdoa. Sehingga yang belum berdoa, mulai berdoa. Yang sudah mulai berdoa, memperkuat doanya. Yang sudah kuat berdoa, konsisten menjaga kekuatan doa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami Tuhan suatu kemampuan untuk kami boleh bertekun dalam doa, menikmati doa, mengandalkan doa, sehingga jemaat di sini dikenal sebagai jemaat yang kuat dalam doa ya Tuhan. Berikan kepada kami api ini Tuhan, dan ajari kami, tolong kami singkirkan segala penghalang-penghalang yang sering kali mengganggu kami ketika kami berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mengandalkan doa dalam hidup kami. Jadikanlah umat di sini sebagai satu umat yang menjadikan doa sebagai gaya hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kembali mimbar. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Surkirno buat firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kita, yang menegur kita, dan menguatkan kita dalam iman. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, ada amplop-amplop yang tersedia di kursi Bapak Ibu. Nanti persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di balik pilar. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau memberi bukan karena kewajiban, tapi karena kami mengasihi Engkau dan kami mau memberikan apa yang kami punya Tuhan yang terbaik Tuhan buat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga yang siap memberikan dengan sukacita, katakan amin. Kita akan melihat news. Sunday Service 3 Mei 2026, besok hari Minggu, ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3 di tempat ini. Kemudian Woman of Love minggu depan hari tanggal 5 Mei 2026 kita akan kembali beribadah di Senayan City Residence lantai mezanin. Jadi bukan di tempat ini ya Bapak Ibu, tapi di Senayan City Residence seperti sebelumnya. Tolong ingatin ke teman-temannya mungkin yang tidak hadir hari ini, jangan lupa minggu depan kita ibadahnya kembali lagi ke Senayan City. Kita ingetin dulu yuk ke samping kanan kiri kita, jangan lupa minggu depan di Senayan City Residence. Yuk. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau tutup ibadah kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Pak Sukirno buat berkat firman Tuhannya yang sangat memberkati. Dan tadi waktu saya mendengar firman Tuhan, saya yakin ada suara Tuhan di dalam hati saya. Biasanya di Woman of Love ini gak pernah diumumkan kita ada rumah doa. Jadi hari ini Tuhan bilang umumkan. Ajak mereka berdoa karena tadi sudah diberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk otorisasinya Pak, untuk konfirmasinya. Saudara, tiap hari Rabu malam jam 6.30 kita ada rumah doa di tempat ini. Terus tadi waktu Tuhan ngomong suruh umumkan, saya menawar lagi. Tuhan kesini tuh susah Tuhan. Terus Tuhan ngomong lagi, lihat mereka datang hari ini. Berarti gak ada alasan mereka gak bisa datang hari Rebo. Jadi maaf yang sudah dicatat di buku kehidupan hari ini sama Tuhan. Anda dicatat kalau Rebo gak datang, mau dipaksa, mau terpaksa. Ya gak apa-apa dipaksa dulu. Nanti jadi terpaksa gak apa-apa, datang yang terpaksa lama terbiasa dan menjadi gaya hidup. Saudara, saya percaya keadaan gak akan lebih baik. Tapi mari. Ternyata memang yang utama itu berdoa. Berdoa bisa merubahkan. Bukan buat diri kita saja, tapi ada dampak yang luar biasa. Makanya setiap Rabu malam, saya juga tadi lihat, iya gak ada pengumumannya ya. Padahal kan ini orang-orang, para wanita Tuhan itu wanita yang berdoa. Seperti Hana, seperti Maria, seperti Ruth. Orang-orang yang luar biasa, Esther. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu saya salut dengan para wanita Tuhan yang hadir di tempat ini. Dan mari saya juga ajak kita setiap Rabu malam ada di tempat ini untuk berdoa sama-sama. Ya. Nah memang minggu depan kita kembali ke Senayan City. Ya. Tapi pasti kangen ke Sampurna.
Jadi setiap Rabu malam kita ada doa di tempat ini jam 6.30. Yuk, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Sampai ketemu besok malam di tempat ini untuk berdoa, amin. Tuhan beserta kita semua.